Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para direktur yang telah hadir. Terima kasih ada Bapak Riyad selaku Direktur Operasional, kemudian ada Bapak Putra selaku Direktur Keuangan, Bapak Rangga selaku Direktur Pemasaran, dan yang terakhir ada Bapak Fuad selaku Manajer Produksi. Saya ucapkan terima kasih telah hadir dalam rapat ini. Di rapat ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas seperti apa yang kita ketahui belakangan ini, pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan pada bisnis kita, terutama dalam hal penurunan produksi. Namun, baru-baru ini kami menerima kabar baik bahwa permintaan pasar mulai naik kembali. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas strategi bagaimana untuk mengatasi penurunan produksi akibat pandemi dan memanfaatkan momentum untuk pertumbuhan yang baru ini. Nah, pertama saya akan meminta untuk Bapak Riyad sebagai Direktur Operasional untuk memberikan gambaran tentang situasi produksi saat ini. Silakan Bapak Riyad. Ya, terima kasih kepada Bapak Malik. Untuk saat ini, produksi kita masih di bawah kapasitas normal. Karyawan yang terinfeksi COVID-19 atau terpaksa isolasi mandiri telah mempengaruhi efisiensi operasional kita. Namun, dengan sedikit perbaikan dan pengaturan ulang proses produksi, kita dapat mulai meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang sedang naik. Gitu. Saya setuju dengan Bapak Rian. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang mungkin terpengaruh oleh pandemi. Apakah ada kendala atau keterlambatan rantai pasok kita? Untuk saat ini, pasokan bahan baku mulai stabil setelah beberapa ketidakpastian pada awal pandemi. Namun, saya percaya perlu peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan pemasok utama kita untuk menghindari risiko penurunan pasokan di masa depannya. Saya setuju dengan Bapak Fuad. Selain itu, saya ingin memperluas strategi pemasaran kita untuk memanfaatkan kenaikan permintaan pasar. Mungkin kita bisa meluncurkan promosi khusus atau mengadakan kampanye pemasaran untuk menarik pelanggan baru dan membangkitkan minat pelanggan lama. Iya. Itu adalah ide yang bagus, Pak Rangga. Saya pikir, kita harus mempertimbangkan alokasi anggaran tambahan untuk meningkatkan upaya pemasaran kita. Bagaimana Pak Putra sebagai Direktur Keuangan, pandangan Anda tentang hal ini? Terima kasih Bapak Malik, izinkan saya membicarakan. Dalam jangka pendek, kita harus menghitung kembali anggaran kita untuk memastikan kita memiliki dana yang cukup untuk meningkatkan produksi dan pemasaran. Namun, dengan kenaikan permintaan pasar, saya yakin bahwa investasi ini dapat memberikan pengembalian atau feedback yang baik, Bapak Malik. Oh, begitu ya. Terima kasih Bapak Putra. Saya ingin mendengar pendapat dari masing-masing Anda terkait langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mengatasi penurunan produksi dan manfaatkan kenaikan permintaan pasar ini. Baik, selanjutnya mari kita fokus pada rencana peningkatan produksi, koordinasi dengan pemasok, pengalokasian anggaran tambahan untuk pemasaran, dan langkah-langkah lain yang diperlukan. Saya ingin mendengar gagasan dari masing-masing kalian tentang langkah konkret yang dapat diambil untuk mengoptimalkan peluang yang muncul dari kenaikan permintaan pasar. Siapa yang ingin mulai terlebih dahulu? Mungkin saya, Pak, saya akan memulai. Saya Baik. berpikir kita perlu meninjau kembali proses produksi dan melakukan perbaikan di area-area yang mempengaruhi efisiensi dengan memetakan ulang aliran kerja dan menggunakan teknologi yang tepat. Kita dapat mengurangi waktu siklus produksi dan meningkatkan produktivitas.
Saya setuju dengan Pak Riyad. Selain itu, kita bisa mempertimbangkan penerapan otomatis dalam beberapa tahap produksi dengan mengotomatiskan tugas-tugas rutin. Kita dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dan meningkatkan output secara signifikan. Saya juga berpikir bahwa kita harus mengoptimalkan rantai pasokan kita. Mari kita perkuat komunikasi dengan pemasok utama kita, mungkin dengan mengadakan pertemuan rutin atau menggunakan sistem manajemen rantai pasokan yang terintegrasi. Hal ini akan membantu kita mengidentifikasi risiko potensial dan mengambil tindakan pencegahan sebelum terlambat. Betul Pak Rangga. Namun dalam rangka mengoptimalkan rantai pasokan, kita juga perlu mempertimbangkan diversifikasi pemasok. Dengan memperluas jaringan pemasok kita, dapat mengurangi resiko ketergantungan pada satu sumber dan memastikan ketersediaan bahan baku yang stabil. Saya setuju dengan saran Bapak-Bapak yang telah disampaikan. Sekarang mari kita akan bahas pengalokasian anggaran tambahan untuk pemasaran. Untuk Bapak Rangga, bagaimana pendapat Bapak tentang bagaimana kita bisa menggunakan anggaran ini dengan lebih efektif? Silakan Pak Rangga. Baik, terima kasih Pak Malik. Tentang bagaimana kita bisa menggunakan anggaran ini dengan efektif, menurut saya kita harus memperluas kehadiran kita di platform online dan media sosial, mengembangkan kampanye pemasaran digital yang kuat dan berfokus pada target pasar yang relevan, akan membantu kita menarik perhatian pelanggan baru dan memperkuat hubungan dengan pelanggan yang ada. Saya setuju dengan strategi pemasaran Bapak Rangga. Namun, kita juga tidak boleh melupakan saluran pemasaran tradisional. Kita perlu mempertimbangkan penggunaan iklan cetak, partisipasi dalam acara yang pameran industri, saat kerja dengan mitra strategis yang dapat membantu memperluas jangkauan pasaran kita. Terima kasih Bapak Rangga dan Putra, masukannya sangat baik dengan strategi pemasaran digital dan juga strategi pemasaran tradisional. Terima kasih masukannya dan sekarang mari kita akan tentukan target dan tenggat waktu untuk mengimplementasikan strategi ini. Kita harus memastikan bahwa target yang kita tetapkan ini realistis dan dapat kita capai. Izin menambahkan, Pak Malik, saya pikir kita bisa memulai dengan menetapkan target peningkatan produksi sebesar 20% dalam waktu 6 bulan. Dengan melakukan perbaikan proses dan mengoptimalkan aliran kerja, ini harus dapat dicapai secepatnya. Saya setuju dengan targetnya Bapak Riyad ini. Dan jika kita melakukan pengadaan otomatis, kita bisa mencapai efisien yang lebih tinggi dan menghasilkan peningkatan produksi yang lebih besar dari sebelumnya. Untuk target pemasaran, saya ingin menetapkan peningkatan pasar sebesar 15% dalam waktu setahun. Dengan mengimplementasikan strategi pemasaran digital dan kampanye yang terarah, saya yakin kita dapat mencapai target tersebut. Ya, saya setuju dengan target pemasaran. Pak Rangga, kita harus mengawasi anggaran dengan hati-hati untuk memastikan alokasi dana yang efektif dan memaksimalkannya. Pengambilan investasi. Baik, terima kasih. Setelah mendengar masukan dari Bapak-Bapak sekalian, saya merasa kami memiliki beberapa langkah konkret yang bisa kita ambil. Pertama-tama, saya ingin meminta untuk Bapak Fuad sebagai manajer produksi untuk menyusun rencana pemulihan untuk produksi bisnis kita ya Pak. Kita perlu mengidentifikasikan area-area di mana kita dapat meningkatkan efisiensi untuk operasional, kemudian untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya
serta mengurangi waktu henti produksi. Itu Bapak Fuad. Oke, tentu Pak Malik. Saya di sini akan segera bekerja pada rencana tersebut. Saya juga akan berkoordinasi dengan tim produksi untuk memastikan mereka memahami dan mendukung perubahannya yang diperlukan. Selain itu, juga saya akan melihat kemungkinan untuk memperluas jam operasional agar dapat memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Ya, baik Pak Fuad, itu adalah langkah yang bagus. Saya juga ingin menambahkan bahwa kita perlu melakukan evaluasi yang dimana terhadap rantai pasokan kita. Kita harus berkomunikasi dengan pemasok utama. Pemasok utama kita untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang stabil dan mempersiapkan rencana kontingensi jika ada masalah dalam pasokan. Saya setuju Pak Riyad. Saya akan mengkoordinasikan pertemuan dengan pemasok utama kita dalam beberapa hari ke depan. Tujuannya yaitu untuk membahas masalah tersebut dan memastikan kolaborasi yang baik dalam rangka memenuhi permintaan yang meningkat. Saya juga ingin menambahkan, saya akan bekerja sama dengan tim pemasaran untuk merancang strategi yang tepat untuk menjangkau pelanggan potensial. Saya akan mencari peluang promosi dan kerjasama dengan mitra strategis yang dapat membantu meningkatkan visibilitas merek kita. Tentu Pak Rangga, saya akan meninjau anggaran kita dan mencari cara untuk mengalokasikan dana tambahan yang diperlukan untuk upaya pemasaran tersebut. Juga, saya akan memastikan bahwa rencana bisnis kita sejalan dengan tujuan keuangan jangka panjang perusahaan, Pak Rangga. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas terlibatnya dan komitmen kita semua. Saya sangat senang melihat semangat dan untuk memanfaatkan momentum ini, saya ingin mengadakan pertemuan lanjutan dalam seminggu untuk meninjau kemajuan yang kita capai dan menyusun rencana untuk tindak lanjut. Dan pada pertemuan rapat selanjutnya, saya meminta untuk pada para manajer mohon untuk mempresentasikan laporannya dan memperbarui rencana tindak lanjut berdasarkan masukan dan evaluasi tim. Kemudian saya harap kerjasamanya untuk mengoptimalkan produksi di bisnis kita dan menjaga pasokan bahan baku serta meningkatkan upaya pemasaran. Dan juga tidak lupa untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang kita lakukan ini berkelanjutan dalam menghadapi perubahan permintaan pasar. Mungkin saya kira itu sudah cukup untuk rapat hari ini. Terima kasih untuk Bapak Riyad, kemudian ada Bapak Putra, Bapak Rangga, dan juga Bapak Fuad telah berkontribusi dan terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya tutup pada rapat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Malik dan rekan sekalian. Ya, Ya. terima kasih kembali. Semoga perusahaan kita makin maju dan berkembang. Amin. 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 Amin.